Hari ini rasanya berat banget buat aku karena aku mengawali hari dengan ngebuka WhatsApp grup Animal Lovers dan menemukan banyak sekali foto-foto anjing dan kucing yang mengalami kekerasan. Thank you banget karena teman-teman udah nonton video ini. Jangan lupa ya buat like, comment, subscribe, dan put notification on supaya kamu jadi orang pertama yang tahu kalau misalnya dosen hukum upload video baru. Pada akhir bulan Januari 2021, akun Instagram Sonia Rizky menjadi viral karena telah mengupload kasus dijagalnya kucing kesayangannya. Dan kucing ini ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Kepalanya telah terpotong, dikuliti, dan isi perutnya dikeluarkan. Pada akhir bulan Januari 2021, akun Instagram Sonia Rizky menjadi viral karena telah mengupload kasus dijagalnya kucing kesayangannya. Dan kucing ini ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Kepalanya telah terpotong, dikuliti, dan isi perutnya dikeluarkan. Saran aku ya, kalau misalnya kamu cat lover atau dog lover, aku nggak rekomenin buat kalian ngeliat Instagramnya Sonia Rizky karena itu mengenaskan dan sedih banget sih. Mirisnya lagi, Sonia Rizky bilang dia melakukan laporan ke sana kemari, tapi tidak ada hasil. Bahkan dia membawa kepala kucingnya sebagai barang bukti ke polsek. Tapi ketika sampai polsek, polisinya cuma bilang gak ada pasal tentang kucing atau gak tahu pasal tentang kucing. Dan ujung-ujungnya mereka malah ketawa-ketawa. Aku pengen tahu ya, apakah kalian sama marahnya dengan aku? Apakah kalian sama geramnya dengan aku? Dan oh my god, ayo pak, bapak-bapak aparat, kalau misalnya pengen tahu gitu ya pasalnya apa atau aturannya apa, komen di bawah ini silahkan ya. Nanti aku akan memberikan pelajaran 3 SKS tentang perlindungan terhadap hewan. Aku kasih tahu semua aturannya gratis. Hanya beberapa hari berselang, kembali viral seekor anjing dipukuli hingga terkapar. Belum hilang rasa syok, sedih, geram, dan marahnya, tanggal 1 Februari kembali viral kasus yang sama terjadi. Seekor anjing dicuri, diseret pakai motor, namun ketika dilaporkan ke polisi, laporan tersebut ditolak. Sampai situ aja? Enggak. Karena baru-baru ini seorang warga Jakarta Barat ketahuan memukuli kucing sampai mati, katanya untuk dikonsumsi. Mau diapain itu kucing ya Allah? Saya mau duduk ke bang. Membuktikan satu hal, kurangnya kesadaran kita, kurangnya pengetahuan kita terhadap hak asasi hewan. Sesungguhnya hak asasi hewan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan. Pada pasal 83 ayat 2 disebutkan bahwa kesejahteraan hewan dilakukan dengan cara menerapkan prinsip kebebasan hewan yang meliputi bebas 1 dari rasa lapar dan haus, 2 dari rasa sakit, cedera, dan penyakit, dari ketidaknyamanan, penganiayaan, dan penyalahgunaan, 4 dari rasa takut dan tertekan, dan yang terakhir adalah untuk mengekspresikan perilaku alaminya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesejahteraan hewan. Di huruf G disebutkan bahwa perlakuan terhadap hewan harus dihindari dari tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan. Dan dalam undang-undang ini dijelaskan bagaimana seharusnya hewan itu diperlakukan, hewan itu mendapatkan hak-haknya, dan mendapatkan kesejahteraan. Logikanya, kalau misalnya itu nggak bisa dilakuin ke manusia, kalau misalnya itu nyakitin buat manusia, ya jangan dilakuin ke hewan gitu. Ada juga larangan tentang perlakuan secara
tidak wajar terhadap satwa ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Sanksi pidana bagi orang yang sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini di pasal 21 ayat 2 disebutkan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 100 juta rupiah. Dalam pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diancam dengan pidana paling lama 3 bulan karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan. Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu atau cacat dan menderita luka-luka berat lainnya atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan. Menurut aku pribadi, hukuman-hukuman yang ada memang belum berat. Tapi bukan berarti kita bisa abai, kita bisa melakukan kekerasan terhadap hewan ataupun melakukan tindak-tindakan yang dapat menyakiti mereka baik langsung maupun tidak langsung. Aku pengen tahu komentar kalian, apakah kalian setuju dan sepakat sama aku karena dukungan terhadap hewan ini harus dilakukan bersama-sama oleh semua orang. Ketika kita udah satu suara, kita bilang, kita menyuarakan kalau misalnya perlindungan terhadap hewan dan kesejahteraan terhadap hewan itu wajib dan mutlak untuk dilakukan, maka semakin banyak orang yang juga teredukasi dan memiliki pemikiran yang sama. Thank you banget udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa buat like, subscribe, turn notification on, dan komen video apa yang kalian mau dosen hukum buat bahas untuk selanjutnya.